Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alinda Ayu Pramiswari dengan NIM 190512141012 dari Sistem Informasi 2019A. Kali ini saya akan melakukan praktikum routing dinamik dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Tujuannya yang pertama, untuk mengetahui cara kerja routing dinamik. Dan yang kedua, mensimulasikan routing dinamik RIP dengan Cisco Packet Tracer. Pengertian: routing dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router lainnya. Router dinamik mempelajari sendiri rute yang terbaik yang akan ditempuhnya untuk meneruskan paket dari sebuah network ke network lainnya. Macam-macam dari routing dinamik. Yang pertama ada RIP, yaitu Routing Information Protocol. Yang kedua IGRP, Internal Gateway Routing Protocol. Lalu OSPF, Open Shortest Path First. Lalu EIGRP, yaitu Enhanced Internal Gateway Routing Protocol. Dan ada BGP, yaitu Border Gateway Protocol. Nah, di praktikum ini nanti kita akan menggunakan salah satu protokol routing dinamik, yaitu RIP. RIP sendiri merupakan sebuah protokol routing dinamik yang digunakan dalam jaringan LAN, Local Area Network, dan WAN, Wide Area Network. RIP sendiri diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama ada RIP versi 1, yaitu Classful Routing Protocol, tidak mengirimkan subnet mask pada update. Lalu RIP versi 2, Classless Routing Protocol, mengirimkan subnet mask pada update 2. Dan dalam praktikum ini nanti kita menggunakan yang RIP versi 2 karena subnetting yang akan kita gunakan lebih kecil dari /24, dan juga karena yang RIP versi 1 tidak mendukung CIDR. Nah, secara topologi jaringannya ini sama seperti routing statik yang sudah kita praktikkan sebelumnya, tapi kita akan mengubah konsep pembuatan tabel routingnya menjadi routing dinamik. Dan ini isinya sama ya, ini gateway-nya sama, kemudian subnet mask-nya juga sama seperti pada routing statik. Ini semuanya masih sama ya, sama persis. Ini juga sama. Kemudian router 2 semuanya juga sama isinya di serial 2. Nah, ini pas Ethernet ya. Router 3 juga kita masuk config. Nah, ini gateway, subnet mask semuanya masih sama juga. Oh ya, dan jangan lupa ya, untuk port statusnya ini kita on kan. Nah, kemudian pada PC dan juga servernya itu juga sama. Kita masuk config desktop IP configuration. Nah, selanjutnya, kemudian kita masukkan network RIP-nya di setiap router. Nah, untuk router 1 ini dia terhubung dengan 4 network, yaitu PC1, PC2, router 2, dan router 3. Nah, kita ke RIP. Oh ya, sebelum ngisi RIP-nya ini, kita pastikan untuk statiknya ini udah harus kosong. Nah, di sini untuk RIP-nya ini, network yang terhubung dengan RIP 1 ini terhubung dengan melewati router 2, router 3, PC1, PC2 ini ya.
Oh ya, untuk pengisiannya ini kita masukin 12. Nah, kalau kita masukin ini nanti akan menjadi kelas full. Jadinya seperti ini, 12.000, 13.000. Ini untuk yang router 1 ke router 3. Nah, ini juga sama juga cara pengisiannya. Pada PC 1 itu kan 192.168.1.0. Nah, untuk yang terhubung dengan PC 2 ini 192.168.1.64. Ketika kita masukkan ini nanti juga akan kelas full. Jadinya juga 192.168.1.0 seperti ini. Router 1 udah, kemudian kita ke router 2. Statiknya juga kosong ya. Kita ketik grep. Cara pengisiannya sama. Router 2 terhubung dengan router 1. Networknya 12.12.12.0. Ketika masukkan ini nanti juga akan menjadi kelas full. Kemudian untuk 23.000 ini terhubung dengan router 3. Untuk 192.168.1.0 ini terhubung dengan PC 3 ya. Nah, seperti itu. Kita masukkan nanti juga akan kelas full. Oke, sudah. Kemudian untuk router 3 juga sama. Statiknya harus kosong. Nah, di RIP ini yang terhubung dengan router 1 yaitu 13.13.13.0. Ketika kita masukkan nanti akan kelas full. Nah, selanjutnya terhubung dengan router 2. Dan untuk seterusnya ini juga sama cara pengisiannya. Yang ini terhubung dengan server 1 yaitu 33.33.33.0. Ketika kelas full nanti jadinya akan 000 seperti itu. Nah, yang 43.000 ini router 3 terhubung dengan server 2. Oke, kita close ya. Oke, kemudian kita tambahkan network routing RIP. Kita tambahin perintah ke CLI. Caranya kita ketikkan perintahnya no auto summary. Kemudian kita enter. Kemudian kita ketik lagi version 2. Oke, kita close. Kemudian di router 2 sama kita tambahin perintah juga pada tab CLI no auto summary. Enter. Version 2. Enter. Oke, close. Router 3 juga CLI, kita ketik no auto summary, enter, version 2. Oke. Kemudian untuk selanjutnya, nah, agar konfigurasi kita tersimpan, kita simpan settingan masing-masing router. Kita ke config, global, setting, kemudian kita save. Oke. Kita lakukan di tiap-tiap router. Global, setting, save. Oke, router 3 juga ke config, global, setting, save.
Ini agar konfigurasi kita tersimpan. Nah, kemudian kita restart dan meload seluruh konfigurasi device. Kita tekan tombol ini. Nah, ini kita klik yes. Kemudian kita tunggu sampai panahnya ini berwarna hijau. Kita tunggu. Nah, oke, warnanya udah hijau. Kemudian kita tampilkan tabel routing pada masing-masing router. Kita klik CLI, kemudian kita ketik show IP route, enter lagi. Nah, kita cukup fokuskan yang RRR ini. Kita cek apa udah muncul belum. Yang kita ketik tadi RIP. Nah, di sini kan udah muncul di R. Nah, di router 1 ini sudah terhubung di server 1 melalui router 3, yaitu 13. Kemudian router 1 ke server 2 melewati router 3. Kemudian router 1 ke PC 3 melewati router 2. Kemudian di router 2 juga sama. Kita masukkan perintah pada CLI show IP route. Nah, sudah muncul. Nah, ini router 2 ke server 1 melalui router 3. Kemudian router 2 ke server 2 melalui router 3. Router 3 ke PC 1 melalui router 1. Ini ke PC 2 melewati router 1. Oke. Kita ke router 3. CLI. Kita ketik perintah show IP route. Enter. Nah, untuk router 3 ini terhubung dengan PC 1 melewati router 1. Kemudian router 3 ke PC 2 melalui router 1. Dan router 3 ke PC 3 melalui router 2. Oke. Nah, kemudian kita pindah ke mode simulasi, edit filters, pastikan ini IP versi 4. Kemudian cukup ICMP aja. Kita centang ICMP-nya, kita close. Kemudian kita akan mencoba mengirimkan paket simple PDU dari PC 1 ke PC 3, PC 1 ke server 1, dan PC 1 ke server 2. Kita coba PC 1 ke PC 3. Next, kita jalankan. Berhasil melalui router 1, melalui router 2, kemudian sampai ke PC 3. Kemudian PC 3 mengembalikan ke router 2, ke router 1, kemudian balik kembali ke PC 1. Centang hijau, berhasil.
Oke, kita delete. Kemudian kita kirim dari PC 1 ke server 1 melalui router 1 dulu, kemudian router 3 sampai ke server 1. Server 1 mengembalikan ke router 3, ke router 1, lalu balik lagi ke PC 1. Berhasil. Kita delete. Kemudian PC 1 ke server 2. Ini router 1 melewati router 3 dan sampai ke server 2. Balik lagi ke router 3, ke router 1 lagi, dan ke PC 1. Berhasil, kita delete. Nah, kemudian kita ubah lagi ke mode real time. Kita klik pada PC 1, kita amati penelusuran routernya. Kita ke command prompt, tracer IP PC 3. Ini kita coba lakukan tracing ya. IP-nya PC 3 192 168 1253. Oke, kita enter. Nah, di sini udah muncul bahwasanya PC 1 tadi mengirimkan PDU melalui router 1 dulu, kemudian menuju router 2 dan sampailah ke PC 3. Trace complete. Kemudian kita tracer juga PC 1 ke server 1. Kita masukin IP-nya server 1 33.33.33.1. Enter. Nanti juga udah muncul bahwasanya PC 1 tadi melalui router 1, kemudian router 3 dan sampai ke server 1. Oke, trace complete. Kemudian untuk yang terakhir kita tracing juga tracer IP server 2 yaitu 43.43.43.1. Kita enter. Ini udah muncul bahwa PC 1 melalui router 1 dulu, kemudian diterima router 3 dan sampailah ke server 2. Oke, kemudian kita akan coba memutus jalur routing router 1 ke router 3 dengan mendisable salah satu interface router yang terhubung dengan router 1 ke router 3. Oke, di router 3 ini di serial 2 port statusnya kita off kan. Oke. Lalu kita tunggu sekitar 15-20 detik. Kita close. Kita tunggu ya. Dan pada routing dinamik ini, kalau salah satu jalurnya putus, otomatis dia akan mencari jalur lain. Seperti itu. Oke, kemudian kita klik simulation lagi. Kita coba tes ya. Apakah ini berubah jalur atau tidak?
kita kirim paket PDU dari PC 1 ke server 1. Coba kita jalankan, dia pakai jalur yang mana? Nah, dia bisa mencari jalur lain kan? Ke router 2, kemudian ke router 3, dan sampailah ke server 1. Nah, balik lagi ke router 3, dia melewati router 2, kembali ke router 1, dan balik lagi ke PC 1. Berhasil. Berarti ini tadi jalurnya pindah ya, karena ini tadi jalurnya diputus, delete. Kemudian kita coba dari PC 1 ke server 2. Kita amati, dia dari router 1 menuju router 2, melewati router 3, dan sampailah ke server 2. Kembali lagi ke router 3, lalu ke router 2, balik lagi ke router 1, kemudian balik lagi ke PC 1. Oke, berhasil. Kita delete. Oke, demikian praktikum dari saya menggunakan Cisco Packet Tracer routing dinamik. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.